Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan solat Jumat bersama di dalam rumah Allah ini. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua aktivitas yang kita lakukan, baik ibadah sunat maupun ibadah wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang makbul di sisinya insyaallah. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa obor, membawa kebenaran kepada kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi umatnya yang taat, menjadi umat yang patuh, menjadi umatnya yang setia, dari umatnya yang terus membela agama Allah ini sampai dengan detik ajal kita masing-masing. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini khatib akan membawakan judul khutbah kita, etos kerja menurut pandangan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Manusia sebagai ciptaan Allah di alam nyata ini mempunyai motivasi atau tujuan yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara garis besar keinginan manusia dapat dibagi kepada dua. Pertama adalah manusia hanya menginginkan dan meminta kebahagiaan, kesenangan terbatas di dunia ini saja, dan tidak mengharapkan adanya kesenangan dan kemuliaan di akhirat kelak. Hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati minal khalaq." Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, dan di akhirat tidak memperoleh kebahagiaan apapun." Al-Baqarah ayat 200. Pikiran manusia yang dinyatakan Allah di atas
adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya kehidupan dan kebahagiaan di akhirat kemudian nanti setelah dunia ini fana, karena mereka menganggap bahwa kehidupan akhirat itu merupakan yang abstrak dan tidak konkret, tidak mungkin terjadi, dan mereka menganggap bahwa dunia inilah tujuan harapan segalanya yang sifatnya nyata dan konkret. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pandangan dari kalangan orientalis, ateis dan sekularis, dan pandangan ini sungguh bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah golongan yang selalu mengharapkan adanya kehubungan di alam nyata ini, adanya kebahagiaan yang stabil, selaras dan seimbang antara kehidupan duniawi dan juga kehidupan ukhrawi yang dapat membahagiakan rohani dan jasmani. Inilah hakikat yang sebenarnya menurut pandangan Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kebahagiaan itu Islam menganjurkan dan menjunjung tinggi semangat kerja keras dalam berbagai aspek kehidupan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri demi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Islam sungguh melarang orang-orang yang bermalas-malas dan berbangku tangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al yadaka maghlulatan 'ala 'unuqika." Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Al-Isra ayat 29. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai seorang sahabat beliau bernama Abu Umamah sedang duduk di dalam Masjid Haram sambil termenung kebingungan, sedang waktu salat belum tiba. Lalu Rasulullah mendekati beliau dan bertanya kepadanya, "Apa gerangan anda duduk-duduk di masjid ini sedangkan waktu salat belum tiba?" Umamah menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini sedang dilanda failin. Tempat saya bekerja sudah tidak ada lagi. Hutang saya banyak. Semangat kerja bagi saya sudah tidak ada lagi. Dan rasanya saya cemas menghadapi hidup ini." Mendengar pernyataan Abu Umamah, Rasulullah SAW menawarkan, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu jalan yang bisa kamu terlepas daripada itu?" Jawab Abu Umamah, "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah memberikan semangat, "Ya Abu Umamah, untuk kamu bisa terlepas dari apa yang kamu rasakan pada saat ini, hendaklah engkau menjauhi sifat-sifat perasaan ragu-ragu dan cemas pada dirimu, malas dan lemah kemauan, bersifat pengecut dan kikir, dan sifat gemar berhutang, dan tingkatkanlah silaturahimmu sesama kaum muslimin." Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabati dain wa sarfil jar." Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian etos kerja menurut pandangan Islam meliputi antara lain dilakukan dengan kerja keras
sikap kerja keras atau dengan kata lain etos kerja adalah merupakan sikap yang menandaskan daripada perilaku seseorang yang dapat dijadikan acuan dalam menggerakkan atau memotivasi baik pada diri sendiri maupun bagi masyarakat dimanapun ia berada. Suatu usaha yang dibarengi dengan etos kerja yang terencana ada kalanya dapat mendukung dan mengangkat harkat dan martabat pada diri sendiri dan orang lain, dan ada kalanya merusak dan merasakan orang lain, bahkan lebih daripada itu yang dapat menghancurkan masa depan orang banyak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita kalimat yang berhubungan dengan amal soleh sebanyak 412 kali. Allah menyuruh kepada hamba-Nya agar selalu melakukan hubungan dengan Allah secara vertikal dan hubungan secara manusiawi, secara horizontal, dan tidak mengesampingkan mencapai rezeki yang baik dan halal yang tersebar di atas bumi Allah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah dilaksanakan, maka berdebatlah kamu di bumi Allah ini, carilah kurnia Allah yang sebanyak-banyaknya, dan agar kamu beruntung. Surat Al-Jum'ah ayat 10. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu badan. Berusahalah untuk dirimu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pekerjaan itu yang bersifat produktif. Semua usaha atau pekerjaan yang dilakukan hendaklah bersifat produktif, artinya suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil, yang dapat mengangkat harkat dan martabat serta dapat melepaskan dari diri dari kemiskinan. Karena itu berusaha sesuai dengan profesi dan profesi keahlian yang dimiliki. Kalaulah Anda seorang petani, bertanilah dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jika Anda seorang nelayan, lakukanlah dengan penuh kesungguhan. Dan jika Anda seorang pedagang, maka lakukanlah dengan kejujuran dan ketabahan dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih besar, siapa yang lebih benar di jalannya. Al-Isra ayat 84. Untuk mencapai produktivitas maksimal setiap usaha tentu sangat diperlukan adanya bimbingan dan penyuluhan dari setiap instansi terkait atau dari setiap disiplin ilmu. Jika ia seorang ahli pertanian, maka berikanlah pengetahuan itu kepada masyarakat petani. Turunlah ke lapangan, lihatlah mereka petani-petani kita yang masih tradisional. Angkatlah mereka menjadi petani modern, sehingga hasil pertanian mereka dapat menjadi tumpuan harapan mereka. Hadirin sidang jamaah, sidang Jumat yang berkati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pekerjaan itu yang dapat memacu kepada perubahan dan kemajuan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa semua usaha yang dilakukan oleh umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, pada akhirnya diharapkan menjadi usaha yang dapat membawa suatu perubahan yang menuju kepada kemajuan, kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batinnya, baik pada dirinya maupun kepada diri sendiri dan upaya bergantung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ini sudah dapat kita wujudkan dalam usaha kita lakukan yang dapat menenteramkan jiwa, lahiriah dan batinnya, insya-Allah masyarakat madani yang kita cita-citakan akan terwujud dengan bercirikan berfikir secara rasional, tidak emosional, berorientasi masa depan, ada usaha yang jelas, menghargai waktu, tidak bermalas-malas dan berpangku tangan, terbuka untuk menerima pandangan orang lain, tidak egois. Yang kelima, berorientasi pada prestasi, perencanaan yang jelas, dan menjalin hubungan secara mengglobal, secara manusiawi. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya dan kepada kita semuanya. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.